Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan siang hari ini, kita bersama teman-teman diberikan izin untuk menjalin silaturahim di markas murai batunya Om Keling. Tepatnya di mana, Om? Tempatnya di Desa Pringgacala, Blok Tegarjati, Pringgacala, Blok Tegarjati, Kabupaten Kabupaten Indramayu. Indramayu. Alhamdulillah. Ini sebuah kehormatan bagi saya dengan teman-teman dari channel Rambon BF, di mana akan belajar dan tentunya sharing-sharing kepada Om Keling terkait masalah burung murai batu, Om. Oke, Ya. siap. Oke. Yang pertama, Om, dari teman-teman itu pengen tahu asal usulnya Om itu bagaimana mendirikan penangkaran murai batu dengan terah Keling BF yang sangat banyak prestasi dan nampil di lapangan. Ya, terima kasih tim Rambon Rambon BF. BF. Kehadirannya, saya ucapkan terima kasih telah datang ke sini. Nah, pertama-tama saya belajar murai batu itu awalnya dari hobi ya Mas ya. Oh, dari hobi Dari ya, Om. hobi. Nah, setelah hobi kita lanjutkan. Alangkah baiknya kalau dari hobi kita ternakan konservasi untuk melestarikan murai batu Murai batu, supaya tidak ada penangkapan di hutan liar. hutan liar. Apalagi semakin kesini kan semakin sedikit ya, Om ya. Berarti dalam rangka untuk menjaga konservasi habitatnya murai batu. Betul sekali ya. Dari hobi. Nah, kemudian bisanya memilih murai batu itu gimana, Om? Kan tidak banyak sekali burung kicau selain murai batu seperti kacer, cucak hijau dan sebagainya. Iya. Kebetulan saya tertariknya di murai batunya. Selain gayanya juga pokoknya saya tertariknya di murai batu saja sih. Untuk yang lain karena tidak bisa menyetingnya, jadi saya tahan dulu gitu ya. Maksudnya dipending dulu. dipending dulu. Tapi tetap senang, Om, dan suka kan dengan burung yang lain? Ya, senang sih senang. Cuman nggak bisa nyetingnya. Intinya gitu aja. Kalau di murai batu sedikit-sedikit bisa. Bisa ya? Iya. Oke, apapun murai batu ketika dirawat sama Om, insya Allah lah bisa maksimal gitu ya. Ya, berarti kalau begitu lebih ke spesialisasi ya, Om. Ya, betul sekali. Jadi tidak mendiskriminasikan burung yang lainnya. Ya, betul Tetap sekali. sama senang, hobi. Bahkan saya sendiri juga ketika main ke markasnya Om Keling ini, terlihat sekali banyak di rumah, di dalam, di luarnya sekali berbagai macam burung, dari mulai burung kicau, burung masteran dan yang lainnya. Berarti karena memang sukanya terhadap burung murai batu. Oke, mantap. Yang kedua, Om, kira-kira motifnya apa nih, Om? Motif utama yang mendorong Om ini mendirikan penangkaran murai batu prestasi ini? Ya, pertama motifnya kita terdorong ini ya, daripada kita beli murai batu di orang lain, masih mending kita cari terah yang kualitas untuk yang diternakan, yang jelas kualitasnya, untuk diternakan sendiri. Terus hasilnya anakannya itu kita lihat berprestasi atau tidak. Dari situ kita ada terdorong motivasi untuk mengembangkan murai batu tersebut, supaya pertama blank maning blank. Gak apa-apa, santai aja, Om. Apa tadi tuh?
Tadi masalah selektif dalam memilih indukan agar menciptakan anakan yang berkualitas. Ya. Mungkin karena berawal dari banyak sekali Om yang ditemui di lapangannya Om. Ketika merawat murai batu yang ngambilnya itu asal-asalan lah katakan. Sering banyak keluhan kan Om. Banyak sekali keluhan. Maksudnya ngambil dari ini dari situ tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya atau kualitasnya. Berarti di antara salah satu yang menjadi motifnya ke arah situ. Iya, betul sekali. Ada lagi Om? Nggak ada. Nggak ada. Ya untuk sementara. Yang berikutnya Om, dari teman-teman itu pengen tahu perjalanannya Om. Nih, ya kadang pangapunten Om, orang lain kan hanya bisa melihat sawang sinawang lah kalau betul sekali. Perjalanan penangkaran itu wah itu Om Keling enak banget ini itu dan sebagainya. Lah, tapi nggak tahu dalamnya seperti apa, suka duka dan sebagainya. Kira-kira perjalanannya boleh diceritakan kepada teman-teman Om? Kalau untuk perjalanan cukup ini ya, lika-liku, cukup lika-liku dan penuh tantangan. Iya. Ya betul tadi yang dikatakan tadi Mas Rambon ya, antara sawang sinawang. Sebab menurut mereka enak, tapi menurut kita belum tentu. Jangankan mereka Om, saya sendiri aja melihat Om itu luar biasa. Ya kan? Itu Om. Maksudnya enak gitu loh. Burung tampil semua, anak buah bisa dimanajemen dengan baik, termasuk Om Mufid itu ya. Ya gini ya, untuk perjalanan di murai batu ini, penangkaran ini cukup luar biasa rumitnya. Ya bayangkan, dari harga pakan yang mahal, diantaranya jangkrik, sekarang kroto. Lah, punten Om, Om itu beli jangkrik dari mulai harga berapa per karungnya? Per karungnya dari mulai dari harga 25. 25. Sekarang jadi 50 ribu. Biasa. Berarti dari frekuensi harga inflasi yang lebih mahal itu menunjukkan sudah perjalanan yang sangat jauh. Sangat jauh, luar biasa. Ya, dari 20.000 sekarang 50.000. Terus apa lagi Om? Tantangannya resiko pakan. Apa cukup dengan jangkrik saja? Jangkrik sama kroto, tambahannya cacing. Kroto Om dikasih? Kroto dikasih juga. Padahal mahal Om. Mahal. Bener Om. Lebih mahalan kroto daripada jangkrik. Saya sendiri Om yang bergerak dalam burung kacer, pemberian kroto itu kadang sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya, jadi karena itu menghitung dengan resikonya. Betul, tapi sekali. Om rutin setiap minggu atau? Setiap minggu rutin. Semua indukan itu pemberian kroto itu setiap kalau indukan betina mulai bertelur atau mau bertelur harus dikasih. Wajib itu rutin itu, wajib. Untuk asupan nutrisinya. Luar biasa. Ada bedanya Om ketika dikasih dan tidak? Ada. Kalau dikasih kroto itu nelurnya lancar, alhamdulillah lancar. Lancar dan ngisi. Tidak infertil. Tidak. Tapi fertil yang ngisi, dibuahi sama semua sama indukannya. Luar biasa. Jadi untuk kesimpulan resiko pakan itu sangat katakanlah luar biasa Om ya. Luar biasa banget. Apalagi ada lagi Om, biar maksudnya teman-teman itu tahu bahwa jangan hanya memandang sisi itu enaknya aja, tapi dibalik itu harus tahu. Walaupun di extra fooding mencukupi, itu juga kadang-kadang ya karena sirkulasi udara atau cuaca tidak mendukung, itu juga pengaruh. Pengaruhnya kadang-kadang anakannya mati. Terus ya pokoknya banyak lah. Kadang ada yang katakan nggak sehat Om ya. Cacat ya. Iya. Oh, saya kira Om kirain ketika pemberian extra fooding itu sudah maksimal, sudah rumus pasti jadi. Enggak, ternyata. Enggak. Ada faktor penunjang lain. Seperti sirkulasi udara,
Maksudnya sirkulasi udara itu antara panas dengan dinginnya gimana? Betul. Harus harus stabil. Harus stabil. Oh, kalau kepanasan? Kalau kepanasan kita kasih cacing murai batunya. Kalau kedinginan, kalau banyak hujan, masih cuaca dingin, Kita kasih ulet Hongkong. berarti ada triknya sendiri. Ada triknya sendiri. Itu berawal dari pengamatan ya Om? Iya. Tapi itu juga kadang-kadang bisa membantu, juga tidak bisa membantu. Sampai di detail itu juga tidak menjadi rumus Pak? Tidak menjadi rumus. Nah, karena sudah faktor alam. Alamak. Iya. Nah, ketika ini Om, ketika Om dalam keadaan yang sudah berbagai macam upaya dilakukan tapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan, gimana yang terakhir sikapnya? Apa putus asa atau gimana Om? Ya, kita terus berjuang, wallahu alam ya. Allah yang menentukan. Cuman ya, kita harus berjuang. Jangan putus asa. Nah, jadi walaupun kita dikasih 1 ekor 1 bulan ya, kadang-kadang mabung semua. Masya Allah, luar biasa. Ya, kadang-kadang sampai berapa bulan nggak dapat dikasih anak kan, tetap Nggak poin, kita harus merawat burung dengan tulus, sepenuh hati. sepenuh hati dan ikhlas. Ikhlas. Dan saya sendiri sebagai saksinya Om, dari awal tahun berapa Om mendirikan penangkaran keling BF ini? Kurang lebih tahun 2015. 15 sampai sekarang 2025, 10 tahun itu bukan waktu yang sedikit, tapi waktu yang sangat lama. Di dalamnya banyak lika-liku dan pengorbanan serta perjuangan, dan ini membuktikan bahwa penangkaran keling BF ini masih eksis meskipun diterjang badai ya Om. Luar Betul biasa. sekali. Ada lagi Om resiko yang lainnya? Ya, risiko yang lainnya itu kematian. Lah ini Om, betina termasuk masuk dalam resiko penangkaran nggak? Betina, karena kalau dalam peminatan pasar, betina kan dibanding jantan itu beda. Ya. Istilahnya kalau jantan banyak yang minat, tapi betina ya hanya sedikit orang. Ya, kalau untuk betinanya sendiri kita tampung ya, karena untuk sirkulasi indukan ya. Oh, jadi Kalau ada yang minta regenerasi. pasaran ya, regenerasi penerus. Kalau ada yang minta saya kasih. Tapi kalau nggak ada kalau saya harganya simpan. cocok. Kalau harganya cocok. Karena biar bagaimanapun juga kualitas itu ya Om ya, tidak Kualitas, bisa ya. dibohongi. Betul. Nah, kira-kira Om, dari perjalanan itu apa momen yang paling dikesan? Momen yang paling berkesan untuk di Tangkaran Murai Batu ini ya, ketika murai batu terlahir sampai dewasa akan menjadi juara. Itu momen yang paling Berkesan untuk saya. Dan Apalagi dirawat sendiri Masya dari ternakan kita sendiri, wah luar biasa. Berkesan luar biasa. Jadi bisa ditukar nggak dengan ini orang lain, pemberian itu, maksudnya pengalaman itu tuh yang dirasakan oleh Om itu tidak bisa dinilai dengan Tidak uang. bisa dinilai dengan uang. Sekali. Luar biasa. Nah, selama ini Om, spill dari ternakan Om yang sudah nampil dan ceritanya bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk anakan Driver ZR ya. Ya, Driver JR. Driver ZR. Alhamdulillah kualitasnya udah luar biasa. Dari segi mental, volume, juga gaya tarung oke. Materi Om, Materi luar biasa. mental, gaya tarung, volume, dan materi. Coba dijelaskan biar teman-temannya Om, gaya tarungnya seperti apa, mentalnya bagaimana, dan dominan ke materinya apa? Ya, untuk Anakan Driver khusus JR. anakan Driver ZR ya, dari mental ini dari mental nih, anakan murai batu Driver ZR 6 bulan atau 7 bulan sudah mulai tampil. Di usia 6 Di usia 6 bulan, 7 bulan. 7 bulan sudah mulai tampil. Luar biasa. Nah, untuk materi itu sangat cerdas sekali.
Maksudnya cerdas gimana Om? Umur 6 bulan, 7 bulan itu sudah pasti membawakan burung kapas tembak, kanari, cak jenggot, pokoknya Dan sangat mudah merekam. dan sangat mudah merekam. Biasa di usia 6 bulan. Itu lebih apa, keumuman burung secara umum kan usia 6-7 bulan itu kan istilah orang mah masih SMP kan Om, Iya. di bawah. Tapi apa itu Om kiatnya? Apa strateginya tuh bisa? Ya kemungkinan dari terah ya. Nah, Satu, terus dari perawatan. perawatan. Perawatannya bagaimana Om? Maksudnya kan ada yang perawatan setel kenceng, setel kendor gitu Om. Ya, Standar ini atau tergantung anak sehat? mulai batunya ya. Oh. Tapi khususnya di Anakan ya. River harus kenceng. Jemurnya harus kenceng-kenceng banget. Apa nggak bahaya Om? Maksudnya bahaya itu misalkan bulunya cepat ngelinting, kering atau enggak, tak sesuai dengan durasi penjemuran. Ya, sesuai durasi dengan penjemurannya. Istilahnya dilihat dulu. Ah, burung ini kuat enggak. Jadi, apa namanya, tidak langsung dikencengin. Jadi bertahap prosesnya. Oh, bertahap. Iya. Berarti bertahap itu mohon dijelaskan Om, maksudnya dari minggu sekarang durasi berapa? Ya, dari sekarang, misalkan minggu sekarang durasi 1 jam. Nah, minggu depan ditambahin 1,5 jam. Nah, terus berkelanjutan kalau masih kuat ditambahin sampai 2 jam sampai 3 jam. Sampai 3 jam penjemuran. Kuat itu Om. Kuat. Luar biasa. Itu ada efeknya Om. Maksudnya dengan cara metode seperti itu kepada burung anakan River JR. Ada perubahan maksudnya. Ya, kalau perubahan memang ada ya. Memang bener-bener ada perubahan sekali sih. Jadi biasanya tidak keluar materi setelah dijemur dengan kencang. Alhamdulillah akhirnya emosinya tuh tumbuh. Lebih enak. Itu berarti kalau seperti itu memang sudah karakter dan tabiat indukannya ya Om, jemuran kencang dan sebagainya itu. Ya. Sepil Om, untuk indukan yang driver itu Om asal usulnya dari mana dan speknya seperti apa gitu? Asal usul indukan driver ini dari Om Antonius ya, dari Cirebon. Waktu itu Om tertarik gitu ya? Ya. Tentunya dengan mahar yang luar biasa ya. Luar biasa. Iya luar biasa. Karena sekali lagi untuk teman-teman bahwa kualitas itu tidak akan membohongi dari kuantitasnya ya Om. Yang terakhir Om, ini kira-kira dari perjalanan tadi Om menemukan kendala dan hambatan apa yang paling menyedihkan, yang paling buat kadang mental sebagai penangkar konservasi itu ngedon? Ya. Pertama itu dari harga trotolannya. Mulai sekarang harga trotolan udah hancur. Bener-bener hancur. Luar. Kenapa itu Om? Kurang tahu ya. Mungkin di pasaran sana banyak burung tangkapan liar ya. Jadi harganya bisa di bawah harga-harga penangkaran. Terus banyak lagi penangkaran yang asal-asalan gitu. Asal comot, dimasukin iseng-iseng. Beli mudah hutan harga 1.000, beli betinnya harga 500. Iseng-iseng di tangkaran, jadi yang penting dapat hasil, jadi jualnya asal-asalan juga. Jadi Om yang ternak dengan konsisten mempertahankan kualitas akhirnya ikut juga imbasnya. Membawa imbasnya. Selain itu dengan pasokan jangkrik yang kosong, itu juga kadang-kadang bikin bingung peternak. Iya Om. Iya. Bingungnya di mana Om? Bingungnya kalau nggak ada jangkrik kan makannya sama apa jangkriknya? Coba murenya. Sementara murai kan memakan serangga. Murai kan makan serangga. Oh berarti kalau dimasukkan ke penangkaran itu nggak makan pur lagi Om?
Nggak makan pur lagi kalau Sama sekali. sama sekali kalau saya mah. Berarti benar-benar mirip dengan miniatur hutan ya Om. Hmm. Luar biasa resikonya. Ada lagi Om hambatannya yang kadang bikin ngedon gitu Om. Tidak ada lagi. Harga murah dengan kelangkaan jangkrik. Belahan jangkrik. Iya. Dulu tuh sempet dengan mahar 2.500 itu ngantri ya Om. Ngantri banget. Ngantri. Sekarang Om gimana? Alot apa? Gimana Om? Ya alot sih alot, cuman saya masih mempertahankan harga. Harga luar biasa. Berarti Om ini termasuk tipikal orang yang memiliki kepribadian dan cara pandang ideologi yang konsisten Om. Luar biasa. Karena dimana kebanyakan orang itu mengikuti arusnya A ya ikutan A, tapi Om Keling berusaha untuk menjadi sosok orang yang panutan. Makanya saya tidak sia-sia main silaturahim ke sini. Yang terakhir Om minta harapan dan saran untuk teman-teman para kicau mania. Harapan dan sarannya seperti apa dalam hobi burung khususnya di Murai Batu. Harapan dan sarannya. Ya harapan untuk kicau mania, harapannya supaya harga burung bisa stabil lagi. Dan untuk sarannya apa ya? Ketika hobi burung itu didasarkan atas untuk menyalurkan hobi bukan karena yang lain gitu Om. Ada lagi Om barangkali sarannya? Udah nggak ada. Oke, terima kasih pada kesempatan siang kali ini sudah bisa berbincang-bincang dengan markasnya Keling BF, Om Keling. Terima kasih Om atas semuanya, atas semua hal baik dari mulai suri tauladan, ucapan, manajemen, terutama suguhan dan serta silaturahim. Karena saya percaya Om itu orang baik yang selalu bisa memberikan suri tauladan dan kebaikan. Sukses selalu, karena bagi saya orang yang ikhlas dalam memperjuangkan sesuatu itu salah satu tanda dan cirinya pasti bertahan dan konsisten. Sukses selalu untuk Keling BF. Saya percaya titip konservasi Murai Batu Om. Siap. Dengan kualitas dan potensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwek. 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 Gurih. Suwek. 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 Edan lagunya gila. Apit. No kaleng-kaleng. Suwek. Suwek. Duya kabeh.